Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wadina dari kelas C S1 Kepelautan Universitas 19 Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada anak keterbelakangan mental. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Definisinya yaitu disabilitas yang menyebabkan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun dalam perilaku adaptif, keterampilan sosial, dan praktis sehari-hari. Untuk penyebabnya itu pertama itu kelainan kromosom atau genetik, yang kedua itu trauma sebelum dan sesudah lahir, adanya infeksi bawaan dan sesudah lahir, gangguan pada metabolik, gangguan pada gizi, adanya keracunan, adanya kelainan kromosom, dan juga pengaruh dari lingkungan. Gejala klinisnya yaitu mulai dari retardasi mental ringan, itu mulai dari prasekolah, itu maturasi dan perkembangan cara berjalannya itu akan berbeda, akan lambat. Dan pada usia 6-21 tahun, pelatihan pendidikan itu juga terlambat, jadi dia itu tidak bisa belajar sesuai dengan kemampuan umurnya. Keduanya itu retardasi mental sedang pada prasekolah umur 0-5 tahun. Untuk perkembangan motorik dan cara berjalannya tidak bisa, dan juga bisa menolong dirinya sendiri dalam aktivitas. Usia 6-21 tahun, yaitu pada kesehatan dan keamanan kesehatan serta kemampuan tidak mengalami perkembangan. Usia mental mencapai 3-7 tahun usia mental normal. Untuk retardasi mental berat, usia prasekolah 0-5 tahun, maturasi dan perkembangan keterampilan komunikasi kurang atau tidak ada. Yang dimaksud ini itu tidak bisa berbicara, tidak bisa merawat dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pada usia 6-21 tahun, tidak bisa memanfaatkan apa kebisanya dia, dan juga usia mentalnya itu mencapai usia mental moderat atau normal. Jadi pada anak dengan retardasi mental pada usia 6-21 tahun, itu dia seperti anak pada usia toddler. Retardasi sangat berat, yaitu pada usia prasekolah 0-5 tahun, itu membutuhkan perawatan total, jadi semua itu dibantu. Terus untuk usia sekolah 6-21 tahun, itu semuanya itu dibantu, dan juga usia mental itu seperti bayi muda. Untuk pemeriksaan penunjang ada uji intelijensi standar atau uji IQ, terus ada uji perkembangan seperti Denver atau KPSP, dan juga pengukuran adaptif. Terus selanjutnya untuk patofisiologi, itu perjalanan penyakit dari retardasi tadi sudah dijelaskan mulai dari keturunan dan juga tanda gejalanya sesuai dengan umurnya. Selanjutnya untuk komplikasi itu bisa gangguan kejang, bisa defisit komunikasi atau defisit komunikasi, bisa konstipasi, bisa disfungsi tiroid, bisa gangguan sensorik, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya untuk penata laksanaan, untuk pengobatannya sendiri itu biasanya dikasih obat-obatan sesuai dengan resep dokter, dan untuk pelaksanaan keperawatannya itu bisa dilihat nanti di intervensi, dan yang paling penting itu yaitu terapi bermain. Untuk diagnosa yang muncul pada keterbelakangan mental ini, yang pertama defisit perawatan diri, yang kedua gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek dari hormon fisik, yang ketiga ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Yang pertama itu mengenai intervensi defisit diri, kita cari noknya atau fitrahasinya dulu, itu setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan anaknya itu bisa mencuci tangan sendiri, mempertahankan kesehatan mulutnya, mempertahankan kebersihan jari tangan, terus kebersihan kuku kaki, terus mempertahankan penampilannya rapi, mempertahankan kebersihan tubuh. Dengan intervensinya itu yang pertama itu kita harus mempertimbangkan dulu latar belakang dari anak tersebut. Kita identifikasi dulu, kita kaji dulu, kemudian kita fasilitasi anak seperti kita memberikan gosok gigi, kita ajarkan untuk gosok gigi secara baik. Terus kita juga harus menjadwalkan mengenai kebersihan, yaitu seperti contohnya mandi 2 kali sehari dan sebagainya. Dan juga kita harus mendukung orang tua agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan anak dan sehari-hari. Lalu jika perlu kolaborasi, kita kolaborasi dengan tim dokter. Untuknya yaitu pada diagnosa keperawatan di ruang tubuh kembang berhubungan dengan ketidakmampuan fisik, kita cari kriteria hasilnya, yaitu anak bisa bermain, bisa mempunyai sahabat, mempunyai kreativitas, dan juga bisa mempunyai kemampuan tingkat sesuai dengan sekolahnya. Untuk intervensi
intervensinya yang pertama kita harus pendekatan dulu kepada anak tersebut, kita bina hubungan saling percaya, terus kita instruksikan anak untuk bisa mengelupakan apa yang diinginkan, terus kita membantu untuk menyelesaikan masalah apabila anak itu punya masalah, contohnya kalau umpamanya anak itu nangis, kita harus bisa membantunya untuk tidak nangis lagi. Terus kita jadwalkan kunjungan untuk kita pertemuan kepada anak tersebut, terus kita juga libatkan selalu orang tua dalam kegiatan semua anak, terus kolaborasi dengan dokter apabila diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa perawatan ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Untuk kriteria hasilnya itu yang pertama yaitu mengeluarkan rasa marah secara berlebihan itu ringan. Jadi anak itu bisa mengontrol emosinya, terus rasa takutnya itu tidak ada dan juga rasa cemasnya tidak ada. Dengan intervensinya yang pertama yaitu pastinya kita pendekatan kepada anak, terus instruksikan klien atau anak tersebut mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Terus selanjutnya itu jadwalkan kunjungan juga, terus libatkan keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan tersebut. Itu, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.